Tapi saya memang salah satu orang yang mungkin bisa dibilang benci sama Islam. Saya nggak suka dengan Islam. Alkitab ini setiap masa ada yang berbeda, ada yang diganti, ada yang dihilangkan. Kalau memang itu wahyu Tuhan, wahyu Allah, kenapa harus disempurnakan manusia? Ya, saya mengakui saya Islam, saya mengakui Nabi saya Nabi Muhammad. Terlontarlah kata-kata beliau bahwa mulai detik ini kita sudah bukan lagi budak anak. Ya kayak pesan petir Sampulong rasanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Assalamualaikum. Nama saya Matias Angelino Raja Senda. Jadi mungkin agak panjang nama saya. Saya dilahirkan dari campuran antara bapak NTT dan ibu dari Sumatera. Beliau berdua kuliah di Jogja, kemudian nyaman di Jogja, menetap di Jogja, akhirnya berkeluarga di sini. Saya dilahirkan di keluarga saya yang mayoritasnya adalah Katolik, keluarga saya. Dan akhirnya karena saya dilahirkan tidak bisa memilih dari rahim siapa saya harus dilahirkan, jadi saya meneruskan adat itu. Jadi saya lahir di keluarga Katolik dan sempat beragama Katolik. Story di mana saya menemukan Islam itu adalah 2 tahun lalu saya bersyahadat di tanggal 18 Maret 2020 itu pada Isya, tempatnya di Masjid Jogokaryang. Kenapa kok saya akhirnya memilih Islam sebagai tuntunan hidup saya, agama yang saya percaya? Itu karena sebelum mengenal Islam saya seorang yang ateis. Maksudnya saya pernah memiliki kepercayaan saya lama itu Katolik. Kemudian ada di mana fase permasalahan hidup itu datang justru dari intaran keluarga, kemudian menyebabkan saya hilang arah waktu itu. Mulai kenal dunia malam, mulai kenal dengan apapun, sampai saya pernah ya terjerumus di situ. Tetapi itu nggak pernah memberikan saya kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Terutama kalau misalnya sudah selesai semuanya, saya mikir hidup nggak bisa kayak gini terus. Yang saya cari kesenangan yang menurut saya itu senang, tapi kok cuma kayak gini aja sebenarnya. Nah itu yang akhirnya menyebabkan saya ateis waktu itu. Saya, kalau memang Tuhan ada, nggak mungkin saya diberi perasaan seperti ini. Yang saya tahu adalah Tuhan yang maha mengetahui perasaan hambanya. Kenapa saya diberi perasaan yang kayak gini? Saya berdoa juga kok percuma rasanya. Saya nggak pernah dapat feels yang yang happy, yang bahagia pada saat saya curhat waktu itu sama pencipta saya. Terus saya memutuskan bahwa Tuhan nggak ada waktu itu. Tuhan nggak ada. Kemudian nggak salah, Tuhan nggak ada tapi beragama masih. Saya sama sekali udah berangkat gereja waktu itu. Terus ada momen dimana pas lagi ngopi pagi gitu, saya sempat nyadari kalau misalnya memang Tuhan nggak ada manusia satupun di dunia ini yang bisa bikin awan yang lewat-lewat itu. Nggak mungkin ada manusia yang bisa bikin. Akhirnya saya merasa bahwa setelah melihat awan itu, melihat sekeliling ada daun, ada saya pribadi yang nggak mungkin orang bisa bikin jantung saya. Akhirnya saya merasa bahwa saya ini lemah dan Tuhan itu ada. Permasalahannya adalah saya nggak percaya sama yang namanya agama. Karena agama yang saya anut dari saya lahir sampai dengan umur 30 tahun itu, saya merasa bahwa kalau saya berdoa nggak dapat nikmatnya berdoa. Dan mungkin itu sebagian besar orang yang akhirnya memilih Islam dan mengucap kalimat syahadat, perasaannya hampir sama semuanya. Jadi ada kebimbangan pada saat berdoa, beribadah di tempat-tempat yang kepercayaan yang lama. Terus mungkin titik baliknya itu adalah pada saat saya melihat di handphone saya itu tiba-tiba keluar konten beliau
terus bagaimana beliau menjelaskan tentang Beliau itu ajaran agama. Beliau itu Dr. Zakir Naik gitu. oh, Jadi beliau jauh di sana, saya nggak ngerti beliau nggak ngerti saya, apalagi cara beliau menjelaskan dengan data, bukan dengan opini, justru dengan kitab yang saya punya waktu itu sangat masuk di akal saya, sangat masuk di logika saya. Akhirnya saya merasa bahwa ada benarnya juga. waktu itu soal yang masuk ke logika saya. Yang jelas yang saya pasti lihat itu adalah karena konten beliau yang saya lihat ada mungkin sekitar 15-20 konten. Jadi pasti tentang bagaimana hubungan Islam, komparasi antara Islam dengan Katolik, komparasi Islam dengan Hindu, pasti itu. Karena waktu itu yang saya cari, kan itu yang saya butuhkan waktu itu. Akhirnya saya nemu jawaban-jawaban di mana menurut Alkitab sendiri Yesus bukan Tuhan. Terus kenapa harus ada perantara saya dan Tuhan saya? Kenapa harus ada Yesus di situ? Itu menurut saya. Jadi kalau saya kepingin berdoa ya afdolnya saya berdoa secara langsung. Saya mau mintanya langsung, nggak perlu ada perantara apapun itu. Karena apa ya kita pun juga Tuhan tidak diperanakkan gitu. Tuhan cuma satu. Itulah akhirnya saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai tuntunan hidup saya. Kemudian saya nanya ke beberapa teman, beliau arahkan saya ke Masjid Jogokaren waktu itu. Itulah story behind gimana saya kok akhirnya memilih Islam, kemudian bisa di Jogokaren. Terus akhirnya ikut terus sampai di tempat ini, ketemu dengan tim dari Pak Bambang juga. Ketika masa pencarian itu, apakah Mas Matius tidak bertanya atau konsultasi kepada mungkin gereja, kan dulu agamanya Katolik, Ya. atau ke Romo pendeta? Karena saya sudah hilang percaya. Maksudnya gini, saya pribadi sudah nyamannya mutlak. Ketidaknyamanan saya itu sudah mutlak gitu lah. Jadi saya tidak mempercayai agama apapun waktu itu. Dan akhirnya saya mencari sendiri, kenapa saya harus percaya sama orang kalau saya ingin memuaskan pribadi saya sendiri, intinya gitu kan. Jadi saya itu kepengen apa yang saya rasain itu saya cari sendiri. Karena selama 30 tahun saya ngikutin agama yang menjadi agama orang tua saya. Di endingnya saya tidak merasa kebahagiaan yang benar-benar orang selalu bilang hakiki gitu. Terus kalau misalnya saya harus bertanya kepada Romo, pada apa ya istilahnya pastor di gereja atau siapapun modern segala macam, kok saya punya kesimpulan jawaban beliau pasti tidak akan pernah memuaskan saya. Karena apa? Karena bahasa-bahasa di Alkitab juga menurut saya pribadi banyak kiasan di situ. Dan akhirnya apa ya? Karena kan saya juga sering lihat konten-konten di mana orang ngomong, saat saya tanya ke Romo, saya hanya disuruh untuk percaya. Terus percaya aja. Sudah percaya saja, ini ranahnya Tuhan. Kita itu untuk percaya, ya betul. Tapi kan manusia diciptakan dengan logika dan pikiran. Pada saat logika dan pikiran bisa menerima apa yang harus kita percaya, pasti kita akan jalankan itu dengan apa ya istilahnya kayak penuh kepercayaan gitu loh, penuh dengan keyakinan akhirnya. Itu yang saya akhirnya nggak pernah lakukan untuk tanya sama. Ya, mencari sendiri ya tadi ya. Ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara gini, jadi saya itu kan nggak pernah punya teman ustaz, nggak pernah punya teman yang menurut saya apa ya ilmu agamanya juga mantap gitu loh. Karena memang waktu itu saya benci Islam, saya nggak ustaz nggak senang. Kenapa? Saya nggak ustaz itu nggak senang. Untuk Ustaz nggak senang? Iya, tapi saya memang salah satu orang yang mungkin bisa dibilang benci sama Islam. Saya nggak suka dengan Islam, walaupun setelah akhirnya saya menyadari bagaimana ajaran Islam ini diajarkan, ternyata muslimnya yang menyebabkan Islam salah.
Islamnya nggak pernah salah. Pencarian Islam saya hanya dan akhirnya berakhir di Dr. Zakir Naik. Karena itu sudah cukup buat saya, meyakinkan saya bahwa Allah ini cuma satu, nggak punya anak, nggak perlu pakai perantara, berdoanya bisa langsung, meminta apapun bisa sama Allah. Itu satu. Yang kedua, Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan, tidak menyatakan langsung bahwa dirinya Tuhan. Terus ada ajaran-ajaran di Perjanjian Lama yang menurut saya justru dilanggar di gereja. Kan akhirnya menjadi ironi itu Pak. Pada saat anggur itu tidak boleh diminum, tapi menjadi sebuah apa ya? Sebuah ritual ibadah. Terus kemudian adanya apa ya istilahnya, Alkitab ini setiap masa ada yang berbeda, ada yang diganti, ada yang dihilangkan. Kalau memang itu wahyu Tuhan, wahyu Allah, kenapa harus disempurnakan manusia? Apakah kurang sempurna? Permasalahannya di situ akhirnya saya meragukan Alkitab sebagai wahyu Allah, ya karena kenapa harus dipakai campur tangan manusia untuk merubah? Kenapa harus diperbaiki? Apa yang salah dari wahyu Allah? Kalau memang Allah itu maha suci dan maha segalanya, kenapa harus dirubah-rubah? Itu yang akhirnya memantapkan saya pribadi. Kalau orang nggak mau sependapat dengan saya, tidak apa-apa, karena saya bertanggung jawab atas diri saya pribadi yang adalah titipannya Allah. Dan saya akan menghadap Allah sendirian, tidak dengan perasaan orang lain, tidak dengan pendapat orang lain. Ya, pada saat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, saya sudah tahu resikonya. Keluarga saya mayoritas Katolik, ibu bapak saya pendana gereja, kemudian sangat kental di kekatolikan di keluarga saya karena Pak D, Bude saya istilahnya itu adalah prodiakon adalah pembantu imam, pembantu romo. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya takmir kalau di masjid, kita takmirnya gereja gitu. Ya apa ya, saya kesampingkan itu karena waktu saya butuh banget untuk mendapatkan kenyamanan saya. Saya nggak pernah nyaman pada saat saya selesai nyabu, saya nggak pernah nyaman pada saat saya minum alkohol atau ke dugem gitu. Endingnya saya nggak pernah ngerasain apa yang saya butuh, saya nggak pernah ngerasain apa yang saya harus dapetin. Ini loh bahagia Bu. Ya karena saya butuh untuk berislam, saya kesampingin resikonya. Kayaknya seperti itu. Walaupun kemudian resiko itu terjadi. Waktu itu sempat terucap dari mulut ibu saya, orang tua yang masih saya punya karena bapak sudah nggak ada. Detik ini kita bukan lagi ibu dan anak. Beliau bilang seperti itu di siang hari waktu saya puasa hari keempat bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, karena beliau tahu saya puasa. Ya saya mengakui saya Islam, saya mengakui Nabi saya Nabi Muhammad. Terlontarlah kata-kata beliau bahwa mulai detik ini kita sudah bukan lagi ibu dan anak. Ya kayak pesawat petir di Sampulong rasanya Pak, karena beliau cuma tinggal beliau, orang tua yang saya punya. Akhirnya saya menerima bahwa itu adalah keputusan beliau untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi bukan berarti saya harus menyerah dalam berislam. Karena apa? Karena saya juga kepingin kebahagiaan, nikmatnya iman dan nikmatnya Islam ini seluruh keluarga saya sayang. Saya juga kepingin mereka menikmatinya gitu. Mereka mendapatkan bukan kebenaran tentang hidup, bukan cuma itu, tapi kebenaran tentang Islam, bahwa Islam itu tidak seburuk itu. Yang menciptakan seolah-olah Islam itu buruk bukan Islamnya, Islam nggak pernah buruk. Muslim ini loh, dan media ini loh yang memutarbalikkan bahwa Islam itu tidak buruk. Ya karena saya pernah membenci Islam dengan segitunya Pak. Saya nggak pernah suka dengan orang yang berjenggot tebal. Saya nggak pernah suka dengan orang yang celananya pendek, maksudnya celananya menggantung gitu. Saya nggak suka. Saya akan sangat berjauh-jauh dan akan sangat merasa nyaman. Saya nggak kenal sama mereka. Saking saya ngerinya melihat mereka gitu. Itu. Selain tadi ibu itu apa lagi Mas? Dengan istri? Tapi boleh nggak nih soal dalam istri di nggak begitu jadi permasalahan sih dalam saya. Jadi saya itu kan orangnya kan apa ya Pak ya, nggak pengen menyembunyikan apapun. Ya. Tapi ketika masa pencarian itu diomongkan ya ke istri.
Ketika saya belajar Islam diomongkan dengan istri. Tidak, karena saya sudah terlanjur kecewa. Ada perubahan sikap dari itu. Oh. Jadi saya merasa sudah. Jadi nggak pernah ngomong sama keluarga sekali masa sampai pencarian? Tidak ya, karena saya paham betul masa pencarian itu kalau saya ungkapkan saya ingin menjadi seorang Islam, sudah dari awal saya ditolak. Padahal istri waktu itu? Istri dulunya Muslim sampai dengan menikah dengan saya, bukan saya memurtadkan. Jadi saya juga tidak pernah mengajak beliau ke gereja. Saya juga tidak pernah mengajak beliau untuk berkatolik waktu itu. Saya pada saat pertama kali dia kepingin ke gereja itu, saya bilang, ngapain ke gereja? Nggak harus kamu ke gereja. Kalau kamu ke gereja cuma pengen nyenangin saya, buat nemenin saya ke gereja, kamu tunggu di rumah. Kelar saya dari gereja, saya jemput. Kita makan seperti biasanya. Itu bahasa saya. Dan saya nggak pernah nyuruh dia buat baptis, nggak pernah nyuruh dia buat itu atas dasar maunya sendiri. Murtadlah dia, nikah dengan saya. Ya keluarga saya ya menyambut dengan bahagia karena di situ misionaris apa ya istilahnya memiliki passionnya gitu loh. Akhirnya sudah berjalan pernikahan dan waktu itu diperbolehkan oleh orang tua beliau. Ya akhirnya saya tidak menikah dengan beda agama waktu itu dan pernikahan dilaksanakan di gereja. Terus saya paham betul juga karena beliau sudah nyaman sampai dengan 4 kali saya nanya ke beliau. Terakhir itu cuma minggu lalu setelah saya merampungkan ID card saya. Beliau bilang saya tetap pada kata-kata saya yang lama, pendirian saya masih sama, saya nyaman berkatolik. Ya sudah, akhirnya saya tidak memperpanjang permasalahan karena apa ya, menurut saya itu sudah mutlak jawaban beliau dan ya Islam wajib didakwakan, tetapi Islam haram untuk dipaksakan. Betul. Jadi itu yang saya pegang, Pak. Jadi kenapa saya tidak terus harus memaksa, harus seolah-olah mengambil keselamatan ini keselamatan. Itu ranahnya Allah menurut saya. Saya cuma bisa berusaha dengan akhlak saya. Saya cuma bisa berusaha dengan adab saya. Komunikasi masih jalan, Pak. Dan saya berusaha betul untuk menjadi seorang figur bapak ini di tengah anak-anak saya. Apapun kendalanya, kendala jarak, karena saya kan tidak tinggal di situ. Karena kembali lagi bahwa pernikahan itu dilakukan di gereja. Sedangkan saya sekarang seorang Muslim. Secara syariat dari guru-guru yang mengajarkan saya bahwa pernikahan sudah batal. Ya alangkah baiknya saya tidak mendekati zina, kan seperti itu. Ingatan, Pak. Jadi pisah dengan keluarga sudah berapa lama? Sudah 2 tahunan ya. Mulai dari itu. Mulai dari saya agnostik kayaknya saya sudah belajar lagi karena kekecewaan saya mendalam, Pak. Kekecewaan saya mendalam. Saya pernah benar-benar diuji waktu saya masih apa ya istilahnya masih Katolik. Waktu itu saya di kapal, saya diuji dengan kehidupan kapal itu adalah kehidupan yang dimana kita masuk ke kapal, kita punya bumi baru di situ, kita punya dunia baru di situ. Apa yang terjadi di kapal nggak bakal sampai di rumah. Apa yang terjadi di rumah belum itu masuk ke kapal. Jadi seperti ada dunia baru di situ yang saya bisa mencari kesenangan apapun di dunia di kapal. Mau apapun diperbolehkan, halal semua di sana, Pak. Saya menahan Halal tanda kutip ya? hal tanda. Jadi saya memaksa diri saya meyakinkan diri saya punya keluarga di rumah yang harus saya jaga perasaannya. Datang godaan dari lawan jenis itu berkali-kali, produk lokal dan interlokal gitu loh. jadi mereka bilang istri kan di rumah, dia nggak tahu apa yang terjadi di sini. Dengan lantang saya bilang iya, tapi saya punya Tuhan yang lihat saya ngapain aja. Jadi sebetulnya seperti itu. Saya merasa bahwa perjuangan saya di kapal untuk mempertahankan keluarga saya itu hancur pada saat ada perubahan sikap hanya karena uang. Itu yang bikin saya benar-benar kecewa waktu itu. Dan saya sudah sampaikan waktu itu. Dan terlontar dari mulut beliau karena saya memang nggak mau di kapal dan akhirnya problem itu ada aja. Kepingin bisa, Pak. Betul. Seperti yang kita tahu ya, Katolik ini berpisah tidak dengan gampang gitu loh. Ya kekecewaan akhirnya jadi menumpuk. Saya sudah berusaha untuk baik selama saya 8 bulan di kapal, tetapi ternyata setelah saya tidak menjadi seorang pelaut,
kayak gini. Iya. Baik. Berarti sampean Katolik taat ya? Eh, Dididik taat dan menjadi Katolik taat ya? saya pernah dicalonkan menjadi 2 figur di gereja lingkungan saya, dan dua kalinya saya tolak. Pertama jadi ketua lingkungan. Ketua lingkungan itu membawa sekitar 50 kakak administrator di lingkungan. Yang kedua adalah menjadi seorang prodiakon di umur saya 28 tahun. Berarti aku takmir itu ya? Ya, jadi dalam prodiakon di gereja itu apabila ada ekaristi, beliau adalah orang-orang yang akhirnya membawa hosti dan memberikan kepada umat. Jadi saya dicalonkan menjadi dua figur itu, saya tolak terus karena memang waktu itu saya lumayan agak aktif di lingkungan, dan ya hampir setiap hari saya ikut misa yang harian. Jadi bukan cuma 1 minggu di gereja, tapi saya juga ikut misa harian di lingkungan saya, di gereja saya setengah 5 pagi. Dia lumayan bisa dibilang agak taat lah. Sebelum di kapal ya? Di kapal pun saya juga berusaha mendekatkan diri saya sama Tuhan saya, gitu. Saya juga bawa kita ke sana. Ya setelah dari kapal lumayan agak renggang memang, ya, karena masalah kekecewaan itu. 2 tahun ya jadi muslim. Pernah ngalami futur nggak? Futur itu kecewa. Kecewa menjadi seorang muslim. Alhamdulillah Pak. Jadi Kok begini ya? yang meyakinkan saya adalah tentang saya pernah dengar salah satu ulama menjelaskan bahwa karena masih jadi mualaf itu kok berat banget. Dengan bahasa sederhana beliau, jadi mualaf berat itu karena imbalannya surga. Kalau jadi mualaf itu ringan, ya imbalannya piring sate. Jadi itu terlihat sederhana, tetapi membekas di saya. Kenapa saya harus kecewa saat menjadi seorang muslim? Kenapa saya harus mempertanyakan gini amat sih jadi orang Islam ya? Mendingan saya pulang, mendingan saya jadi Katolik lagi kalau harus segininya berjuang untuk agama. Tetapi janji Allah pada saat kita manusia memperjuangkan agama Allah, ya Allah yang akan jaga kita. Dan 2 tahun saya juga nggak pernah lapar. 2 tahun saya juga nggak pernah lepas dari kasih sayang Allah gitu. Jadi saya masih hidup sampai sekarang. Dan saya juga nggak pernah ngerasa ya waduh besok apa ya. Karena saya yakin betul karena Allah ada buat saya. Kapanpun Allah mau tolong itu kehendak Allah. Dan yang saya rasakan adalah pertolongan Allah ke saya itu last minute. Allah pengen ngetes dulu segimana sih kamu percaya sama saya. Karena jangan ngaku kamu beriman kalau kamu belum dicoba. Ya itu Pak akhirnya yang meyakinkan saya nggak akan pernah. Insya Allah semoga Allah jaga niat saya bahwa saya nggak akan pernah tergiur dengan apapun imbalan yang akan saya dapatkan pada saat saya pulang. Karena sudah terlontar imbalannya. Imbalan dunia sudah terlontar. Dan saya Apa? ya semuanya Pak, apa yang saya mau. Siapa yang? Iya keluarga. Beliau mengenal gereja Pak. Untuk menyenangkan saya pada saat saya mau pulang itu kan apapun pasti dikasih. Ya duniawinya mungkin saya dapat, tetapi tidak dengan akhirat ya kan begitu konsepnya. Karena saya yakin betul manusia diciptakan tujuannya cuma satu, mencari rahmat Allah untuk dapat tiket masuk ke surga. Terima kasih Mas Matias. Sama-sama. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh Amin. kita bersama. Amin. Yeah.